Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan ingin kembali tetapi terhalang oleh restu orang tuanya. Apa yang harus kita lakukan, ya? Jadi ya, kadang memang sejak awal kehadiran seseorang di tengah-tengah keluarga orang yang dia cintai itu sedih. Sejak awal memang sudah mendapatkan penolakan. Bahkan orang tuanya saja ketemu pun tidak mau. Kalaupun misal ketemu begitu ya, diaturkan pertemuan ya, agar nanti di jalan bisa ketemu, paling ya dipunggungi saja tuh oleh calon mertuanya. Ya, jadi kisahnya sedih. Dari awal memang ditolak dan tidak pernah diinginkan. Ada juga ya, jadi di awal mungkin dia diterima, ya, direspon dengan baik, dihargai. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, kan manusiawi ya, kalau seandainya orang itu melakukan ya kekhilafan atau kesalahan-kesalahan kecil begitu, sedang, atau juga mungkin kesalahan yang besar ya, yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan sikap. Tetapi kan yang saling mencintai kan anak ya. Cinta itu selalu memiliki ruang dan kekuatan untuk memaafkan. Karena cinta itu selalu bisa memahami. Sehingga ketika terjadi kesalahan, ya mungkin marah ya, tetapi bisa memahami. Akhirnya memaafkan dan pengen kembali. Nah, sementara orang tua kan tidak memiliki cinta seperti yang dirasakan oleh anaknya. Ya. Sehingga kemudian karena kesalahan itu respon mereka menjadi berubah. Ya. Dan mereka menolak kehadiran si calon ini tadi ke dalam kehidupan anaknya dan kehidupan mereka ya. Nah, jadi berhadapan dengan situasi yang pelik dan rumit seperti ini ya. Kadang kita lihat memang ada orang-orang yang sangat beruntung lah. Setiap dia berhadapan dengan permasalahan cinta, itu keluarganya selalu mendampingi, memberikan support ya. Jadi misal ada sepasang ya mahasiswa nih, sudah jalan bareng, katanya sudah tunangan ya. Kemudian si wanita misal kenal dengan laki-laki lain, menurut persepsi laki-laki lain itu bukan tunangan ya, itu namanya janjian. Nah, kemudian punya komitmen dengan laki-laki lain tadi untuk menikah ya. Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi selanjutnya muncul persoalan kan. Nah, ketika persoalan muncul, nah si laki-laki yang lebih awal ini mengadu atau bercerita atau curhat kepada keluarganya, dan keluarganya nimbrung semua ya, yang membuat kemudian si laki-laki yang kedua tadi harus berhadap-hadapan kan dengan satu keluarga ya, harus menghadapi orang tuanya, paman-pamannya, kakak-kakaknya,
dan seterusnya dan seterusnya. Ya, yang membuat situasi menjadi rumit ya. Sebenarnya kan persoalan cinta itu ya diselesaikan sendirilah. Apalagi orang jatuh cinta ya. Apalagi kalau komitmennya sudah levelnya pertunangan, menjelang pernikahan kan usianya sudah dewasa-dewasa kan. Seharusnya bisa diselesaikan sendiri ya. Dengan akal sehat, dengan kesabaran ya. Saya pikir itu lebih baik daripada kemudian menjadikan persoalan itu rame ya. Tapi memang ada orang yang tipikalnya pemalu ya. Jadi dia memang sedapat mungkin persoalan orang jangan sampai tahu kan. Kalaupun ada yang perlu diketahui dari dirinya itu adalah prestasi kan begitu. Tetapi ada pula orang yang kemudian ya sukanya memperbesar masalah dan dia tidak pernah merasa malu ketika persoalan-persoalan yang tidak ada hubungan dengan prestasi ini ya diketahui oleh banyak orang. Nah, jadi memang inilah pergeseran-pergeseran ya zaman ya. Apalagi di zaman media sosial ini. Semua persoalan yang seharusnya ya itu menjadi ranah privasi orang ya malah diketahui oleh orang seluruh dunia karena semua persoalan kemudian diposting di media sosial, curhatnya di media sosial ya. Nah, tentu ya ketika Anda berhadapan dengan situasi seperti ini ya, apalagi kalau kita lahir dari background keluarga yang tadi yang tidak mau peduli juga dengan urusan kita. Karena dianggap sudah besar, ya urus saja persoalan hidupmu sendiri. Pokoknya orang tua mau enjoy ya, mau menikmati hari tua begitu kan. Apalagi kalau lahirnya misal sebagai anak bungsu tuh. Anak bungsu, kemudian orang tua sudah ngomong cucu dari kakak-kakak yang lain, biasanya mereka memang lebih melepaskan persoalan itu tadi untuk dijalani sendirian. Ya, kan repot tuh. Pada satu sisi misal punya kompetitor, punya saingan orang ketiga disupport oleh keluarganya ya. Pada sisi yang lain mantan juga disupport keluarganya dan keluarganya menolak kita begitu kan. Sementara cinta sangat besar di dalam hati, mantan juga sepertinya merespon keinginan untuk kembali bersama ya. Terus kita siapa yang akan bantu? Kemana kita akan bercerita? Ya. Nah, jadi memang manusia yang kuat adalah manusia yang hidupnya ditempa oleh berbagai persoalan-persoalan. Ya, ketika dia terjatuh, dia tidak menyerah. Dia berusaha untuk bangkit. Ketika dia gagal, dia tidak menyerah. Dia belajar dari kegagalan itu agar kedepannya dia bisa berhasil. Tetapi semua orang butuh sandaran. Ya, karena itu kita ini bersandar kemana? Ya bersandar kepada Allah. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihi salam ya, yang tercantum di dalam surat Yusuf ayat yang ke-86. Qala innama ashku basi wa husni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku,
dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Jadi keunggulannya bersandar selalu kepada pertolongan Allah. Ya, bercerita curhat kepada Allah, itu keuntungannya Allah akan membantu kita. Ya, dan kalau Allah sudah menurunkan pertolongannya, maka semua persoalan bisa selesai dengan tuntas. Ya, sesuatu yang tidak terbayangkan bagi kita bagaimana penyelesaiannya ketika berhadapan-hadapan dengan calon mertua yang menolak kita sebegitunya. Ya, tetapi dengan pertolongan Allah, Allah akan kasih tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan. Ya, karena itu tidak bosan-bosannya setiap hari saya ajak, ya, selalu dan selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika pertolongan Allah sudah turun, maka mantan, berikut orang tuanya, keluarganya, tetangganya, semuanya insya Allah bisa menerima kita dengan bahagia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.